Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nama saya Norma Ramli dengan nomor NIM 202105010134. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Imran SE MAK. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil resum mata kuliah saya. Berikut penjelasannya. Materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi secara umum dapat diartikan sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara atau sepatutnya dalam suatu uang atau transaksi dan kesediaan yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat atau keuntungan serta penginterpretasian hasil dan pencatatan tersebut. Pengertian perusahaan. Usaha atau perusahaan menurut Warren et al. Adalah suatu organisasi atau sumber daya dasar atau input seperti bahan, baku, dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Adapun tujuan menurut Warren et al. Adalah memaksimalkan keuntungan atau profit. Jenis-jenis usaha yang pertama yaitu usaha jasa atau service business, kedua usaha dagang atau merchandising business, ketiga usaha manufacture atau manufacturing business. Bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan bentuk yuridis dan tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk perusahaan antara lain yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, kedua perusahaan firma, ketiga perusahaan persekutuan, keempat perusahaan komanditer, kelima perusahaan terbatas, dan yang terakhir adalah koperasi. Pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Bahri adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atau suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Adapun prinsip akuntansi menurut Bahri antara lain yang pertama yaitu kontinuitas usaha, kedua kesatuan usaha, ketiga periode akuntansi, keempat kesatuan pengukuran, lima bukti yang objektif, dan keenam ungkapan sepenuhnya, ketujuh konsistensi, dan yang terakhir yaitu realisasi. Materi selanjutnya yaitu menganalisis transaksi. Pengertian menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi merupakan kegiatan yang paling dalam terhadap akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Jenis-jenis transaksi. Transaksi terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama transaksi dengan pemilik. Transaksi ini terjadi pada awal berdirian atau pendirian berupa akun modal Thrift. Kedua, transaksi dengan pelanggan. Transaksi ini terjadi pada penjual barang atau jasa kepada pelanggan. Ketiga, yaitu transaksi dengan kreditor. Transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Keempat, yaitu transaksi dengan pemasok. Transaksi yang digunakan untuk membeli bahan baku pembelian, produk atau barang dagangan, retur pembelian, dan relaksasinya. Kelima yaitu transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian.
Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data akhir periode. Proses penyesuaian adalah suatu analisis pemuktahiran akun-akun pada periode sebelumnya. Laporan keuangan disiapkan karena saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Misalnya pendapatan diterima di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Karakteristik proses penyesuaian yang pertama yaitu periode akuntansi. Masa ekonomi atau umur perusahaan dapat dibagi-bagi ke dalam periode waktu. Misalnya bulanan ketiga, bulanan sementara, dan 1 tahun. Kedua, akuntansi berbasis aktual. Pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uang diterima. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian yang pertama, beban dibayar di muka atau private expenses. Kedua, pendapatan diterima di muka atau income revenues. Yang ketiga, yang masih diterima atau accrued expenses. Keempat, beban yang masih harus dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar dapat pada akhir periode akuntansi yaitu harta, perkiraan saldo real, menghitung setiap perkiraan nominal sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Keempat, yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka, kedua beban gaji, ketiga piutang usaha, keempat sewa diterima di muka, kelima beban dibayar di muka, dan yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Baiklah, materi keempat yaitu siklus akuntansi. Yang pertama yaitu transaksi usaha. Kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Kedua yaitu pembuatan bukti asli. Bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi. Transaksi antara lain yaitu kuitansi, faktor, dan bentuk-bentuk lainnya. Ketiga yaitu pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Keempat itu pencatatan buku besar dan buku tambahan. Kelima neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Keenam laporan keuangan. Baiklah, ketujuh jurnal penutup piala ayat, jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan beban dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu akuntansi perusahaan dagang. Umumnya, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun dalam proses dagang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas umumnya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Barang-barang yang dijual dapat berupa kebutuhan rumah tangga, industri, hiburan, pertanian, dan sebagainya. Adapun ciri khas dalam perusahaan dagang, yang pertama yaitu usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagangan dan menjual kembali tanpa terlebih dahulu mengelola barang tersebut. Kedua, kegiatan akuntansinya di mana perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagangan, mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Ciri lain dari perusahaan dagang atau dari aktivitas transaksi yang pertama itu pembelian barang secara kredit atau tunai, kedua retur barang dagangan, ketiga penerimaan potongan pembelian, keempat pembayaran atau penghitungan biaya angkut pembelian, kelima jurnal barang secara kredit atau tunai. Adapun ciri lain dari perusahaan dagang atau dari aktivitas transaksi yang pertama yaitu pembelian barang secara kredit atau tunai, kedua retur barang dagang, ketiga penerima potongan
pembelian. Keempat, pembayaran atau perhitungan biaya angkut pembelian. 5, jual barang secara kredit atau tunai. Keenam, menerima kembali barang dagangan yang sudah dijual. Ketujuh, membeli potongan penjualan. Baik, adapun materi terakhir yaitu persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Jenis persediaan menurut fungsi terdapat 3 jenis, yaitu base stock, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat barang-barang atau barang-barang yang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat ini. Kedua yaitu fluctuation stock, yaitu persediaan yang dapat diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramaikan. Ketiga, anticipation stock, itu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramaikan berdasarkan pola musiman yang dapat dalam suatu tahun untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Adapun jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang, yang pertama yaitu persediaan bahan baku, kedua persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli, keempat persediaan bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap, keempat yaitu barang setengah jadi atau barang-barang yang dalam proses. Adapun alasan memiliki persediaan secara umum adalah yang pertama untuk mengimbangi biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. Kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas akibat kerusakan musim, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, pengiriman komponen yang terlambat. Keempat, itu untuk menyangga proses penyesuaian yang dapat diadakan. Keempat, yaitu untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diadakan. Kelima, untuk memanfaatkan diskon. Keenam, kenaikan harga di masa yang akan datang. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan atau saya jelaskan dalam video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.